الفقه بيدك عش معاه يصون راعاة وسرور اتعلم. Silahkan. Faslun fi ahkamil ma'i. Iya. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Iya. Fal qalilu ma dunal kullataini. Iya. Wal katsiru kullatani fa aksaru. Wal qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Wal ma'ul katsiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu au launuhu au rihuhu. Ya, ini pembahasan masalah air. Tadi sekali lagi bersuci kan membutuhkan perantara. Ya, salah satu perantaranya adalah air. Maka di sini dibahas masalah air terkait dengan dia bisa nggak digunakan untuk bersuci seperti itu. Ya, air di sini dibagi menjadi dua, qalilun wa katsir. Air itu ada dua, qalilun wa katsir, sedikit ataupun banyak. Ya, sedikit dan banyak. Ya, wal qalil maduna kullataini. Air yang sedikit adalah air yang kurang dari dua kullah. Dua kullah air ketika dia dua kullah, kurang dari dua kullah, air tersebut dianggap sebagai air yang sedikit. Ya, adapun air yang banyak adalah air yang mencapai dua kullah atau lebih. Ya, lah dua kullah itu seberapa ukurannya atau takarannya dilihat catatan kaki nomor 15. Yaitu kurang lebih 217 liter. Air ketika dia kurang dari 217 liter, maka dianggap sebagai air yang sedikit. Kalau 217 liter ke atas, maka itu dianggap sebagai air yang banyak. Lalu apa fungsinya kita membedakan air sedikit dan banyak? Dilihat di sini. Wal qalilu, adapun air yang sedikit otomatis akan menjadi najis ketika kemasukan benda najis ke dalamnya, meskipun sifatnya tidak berubah. Ya, al qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Air yang sedikit tadi itu sekedar tertetesi najis sajalah, entah itu darah atau air kencing atau apa saja. Meskipun tidak sampai berubah sifatnya, tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, tidak berubah warnanya. Kalau dia itu sedikit, maka secara otomatis akan dihukumi sebagai air yang najis. Kalau dia sebagai air yang najis, secara otomatis tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tidak bisa digunakan untuk bersuci, tidak bisa digunakan untuk wudhu, tidak bisa digunakan untuk mandi besar, tidak bisa digunakan untuk menghilangkan atau membersihkan najis. Yaitu dia. Wal ma'ul katsir, adapun air yang banyak, la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu alanuhu arihuhu. Sedangkan air yang banyak tidak akan menjadi najis dengan jatuhnya benda najis ke dalamnya, kecuali jika rasa atau warna atau baunya berubah. Kalau sampai berubah salah satu dari sifat ini, dilihat catatan kaki nomor 16. Adapun kalau berubah sifatnya meskipun sedikit saja, meskipun berubah sedikit saja salah satu dari sifatnya, baik rasanya atau warnanya ataupun baunya, maka sudah dihukumi sebagai air yang air yang mutanajis, air yang najis. Ya, jadi sekali lagi, air yang sedikit mau berubah tidak berubah, kalau kemasukan najis sudah secara otomatis dihukumi sebagai air yang najis. Tapi kalau air yang banyak baru dihukumi sebagai air yang najis kalau jatuh najis di dalamnya dan sudah merubah salah satu sifatnya, meskipun hanya dengan perubahan ringan. Ya, perubahannya meskipun tidak terlalu ketara, itu sudah dihukumi sebagai air yang mutanajis seperti itu. Ya. Di sana masih ada pembagian air yang lainnya. Ada air itu sebenarnya dibagi menjadi tiga. Air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan, yaitu air mutlak. Ya, air mutlak. Ciri-cirinya adalah air yang turun dari langit atau muncul dari bumi. Air hujan, air es, air salju, atau air sungai, atau mata air, dan lain sebagainya. Itu ma'ul mutlak. Yaitu sifatnya suci dan mensucikan. Ada air namanya air tohir saja, tapi ghairu mutahhir. Dan ini juga ada dua kategori. Kategori pertama adalah air yang sudah tercampur dengan benda yang suci, tercampur dengan zat yang suci. Ya, misalnya tercampur dengan sirup, tercampur dengan teh, tercampur dengan apa sajalah, dan sudah merubah salah satu dari sifatnya. Ya, berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya. Nah, kalau sudah terjadi perubahan, dan perubahannya harus perubahan yang sangat kentara. Kalau perubahan ringan saja itu masih dianggap sebagai air yang suci dan mensucikan. Kalau perubahannya sudah perubahan yang parah dengan benda yang suci, maka air tersebut sebatas suci saja tapi tidak bisa
sucikan. Makanya seseorang tidak boleh berwudu dengan air teh, dengan air sirup, dengan air apapun. Ya, air apapun yang tercampur dengan benda yang suci dan sudah merubah sifatnya. Atau air yang suci dan tidak mensucikan, jenis yang kedua namanya air mustakmal, yaitu air yang bekas digunakan untuk bersuci. Ya, baik dipergunakan untuk berwudu atau dipergunakan untuk mandi besar, atau digunakan untuk menghilangkan najis. Air tersebut namanya air mustakmal. Statusnya dia suci tapi tidak mensucikan. Lah, air yang ketiga adalah air yang najis. Lah, air yang najis yang tadi dibahas, dikotak-kotakkan menjadi dua, sedikit atau banyak. Kalau sedikit, air sedikit sekedar kemasukan najis saja, secara otomatis langsung menjadi air yang mutanajis. Tidak bisa digunakan untuk berwudu, tidak bisa digunakan untuk mandi besar, dan tidak bisa digunakan untuk membasuh najis. Atau air yang banyak, maka disyaratkan harus najis tersebut sampai merubah sifatnya, merubah warna atau bau atau rasanya. Sekedar ada perubahan, meskipun perubahan ringan saja, air tersebut sudah langsung bisa dihukumi sebagai air yang mutanajis, seperti itu. Ya.